Heru Budi terapkan kebijakan Jokowi untuk tangani banjir di Jakarta. Memasuki musim hujan dan cuaca ekstrim, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tengah berupaya mengantisipasi banjir di ibu kota. Dalam upayanya tersebut ternyata, Heru menerapkan kebijakan dari Presiden Jokowi. Program penanganan banjir tersebut adalah pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Sebelumnya, Heru mengaku bahwa ia mendapat bisikan dari Presiden Jokowi untuk segera merampungkan proyek pembuatan sodetan Ciliwung, serta memulai pembangunan tempat pengolahan sampah ITF Sunter. Untuk diketahui, ITF Sunter adalah proyek yang diharapkan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Heru mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan meninjau pembangunan tempat pengolahan sampah itu bersama dengan proyek pembangunan LDF di Bantar Gebang, Bekasi. ITF sudah jalan kemarin. Memang itu diminta oleh Pak Presiden. ITF Sunter sudah dianggarkan di 2023. Terus di Bantar Gebang ada LDF. Beliau akan meninjau 2 titik itu, kata Heru. Proyek pembangunan ITF Sunter sejatinya diinisiasi oleh Gubernur Anies, tapi hingga masa kepemimpinan berakhir, pembangunan ITF tak kunjung terlaksana lantaran terbentur pendanaan. Selain meninjau pembangunan ITF, Heru juga bilang bahwa Presiden Jokowi berencana meninjau proyek sodetan Ciliwung. Sodetan Ciliwung sendiri merupakan proyek pemerintah yang dijalankan untuk mengendalikan banjir di ibu kota. Proyek ini ditargetkan rampung dan dapat difungsikan pada 2023 mendatang. Oleh karena itu, Heru menyebut Jokowi akan meninjau lokasi pembangunan sodetan Ciliwung guna memastikan proyek itu bisa selesai tepat waktu. Sebelumnya, Jokowi juga sempat menyampaikan beberapa hal yang harus diselesaikan jika tidak ingin Jakarta terendam banjir. Pertama adalah normalisasi 13 sungai di Jakarta, kemudian mengoptimalkan sistem pengelolaan waduk-waduk di Jakarta. Selain itu, penyelesaian sodetan Kali Ciliwung dengan banjir Kanal Timur dan pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa. Hal itu dikatakan Jokowi saat meresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengapresiasi langkah Heru dan optimis kalau banjir di Jakarta bakal berkurang pada 2023 mendatang. Tahapan normalisasi alhamdulillah, dalam waktu 2 bulan beliau memimpin Jakarta, alhamdulillah sudah kelihatan eksekusinya. Artinya ada keberanian Pak PJ untuk melakukan eksekusi terhadap pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke BKT, ujar Gembong. Lebih lanjut, Gembong mengatakan bahwa Heru sudah berani melanjutkan program yang sempat berhenti di era Anies Baswedan. Awas kalau ada yang bandingkan sumur resapan dengan program Bendungan Jokowi. Presiden Jokowi baru saja meresmikan 2 bendungan Ciawi dan Sukamahi yang sekaligus menjadi bendungan kering pertama di Indonesia. Menurut informasi, bendungan Ciawi dan Sukamahi ini nantinya diharapkan dapat mereduksi banjir pada area berisiko terdampak 464 hektar menjadi 318 hektar. Kurang lebih nanti ada 12 kelurahan yang berkurang resiko banjirnya karena bendungan Ciawi dan Sukamahi, kata Presiden Jokowi. Dampak positif hadirnya bendungan tentunya akan semakin terasa ketika proses normalisasi sungai yang sekarang mulai dikebut untuk kawasan Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lainnya yang akan semakin mengurangi potensi banjir di daerah yang selama ini menjadi langganan banjir tapi terkesan hanya dicuekin selama Anies Baswedan menjadi gubernur. Anehnya lagi, nama yang terakhir disebut itu praktis nggak bikin apa-apa, tapi dianggapnya punya banyak prestasi selama memimpin Jakarta, khususnya soal penanganan banjir, padahal dia hanya mewarisi hasil kerja dari 3 gubernur sebelumnya yang akan lebih optimal dalam mengatasi banjir seandainya mau diteruskan oleh gubernur seiman hasil pilihan 58% warga Jakarta itu. Namun faktanya, semuanya dibiarkan natural, begitu saja alias enggak diapakan. Mungkin dianggapnya bahwa Jakarta memang naturalnya kalau musim hujan ya kudu banjir, kalau perlu musim kemarau pun sekalian banjir, biar ada alasan buat keluar balik kota, lalu bikin pencitraan. Nah, gebreknya lagi, ada upaya buat membedakan program penanganan banjir dengan sumur resapan yang mungkin sekarang sedang dihitung oleh PJ Gubernur, baik soal jumlah sumur, juga terutama soal efek hadirnya sumur resapan bagi upaya penanggulangan banjir. Maklum saja, selama ini pemberitaan kan lebih banyak muncul laporan kalau sumur resapan ini lebih efektif menyerap anggaran
gagal merasap beneran air, tentunya melanggar hukum Tuhan, dan pernah dengan sukses menjebloskan mobil sampai roda tersangkut di sumur resapan. Semoga nanti tidak ada haters Jokowi, pemuja Anies, atau para kadronista yang nekat membandingkan sumur resapan dengan program bendungan yang kini sedang dikebut Jokowi di berbagai lokasi, tak hanya yang berada di kawasan atas Jakarta. Namun kalau sampai ada yang nekat membandingkan atau malah mengakui program Bandungan sebagai hasil kerja Anies, ya sekitar kita ketawain aja. Rugi amat kalau sampai emosi sama kelompok sono. Akhirnya mari kita terus dukung apapun program Jokowi bersama PJ Heru berkaitan dengan penanganan banjir Jakarta. Biar semakin terhalang kalian gubernur semen yang tidak bisa kerja dan gak pantas dicalonkan sebagai bakal capres RI sampai kapanpun. Bagaimana menurut Anda? Heru Budi dampingi Jokowi tinjau Blok A, Pasar Tanah Abang. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden Jokowi meninjau Blok A, Pasar Tanah Abang, Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bersama Jokowi, Heru mengaku hendak memastikan kegiatan perekonomian di ibu kota berjalan dengan baik usai pergantian tahun. Berdasarkan peninjauan dilakukan bersama Presiden, Heru mengklaim kegiatan perekonomian di Blok A Pasar Tanah Abang berjalan dengan lancar. Dalam mengawali 2023, kita ingin segala kegiatan masyarakat berjalan dengan semestinya, terutama di bidang perekonomian, sebutnya dalam keterangan resmi. Kami tadi bersama Presiden melihat berbagai kegiatan perekonomian dan memastikan semuanya berjalan lancar, sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik, sambung dia. Kepada para pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang, Heru mengimbau agar lebih kreatif dan inovatif dalam berusaha. Ia mengimbau para pedagang di sana agar memaksimalkan penggunaan teknologi untuk menggerakkan roda usaha. Himbauan tersebut tak lepas perkembangan teknologi di tanah air, khususnya di ibu kota. Pada tahun baru ini, mari kita awali dengan semangat baru, inovasi baru, serta strategi baru untuk bersama-sama memajukan roda perekonomian di Jakarta, kata Heru. Baik secara influencer maupun digital, semuanya harus dioptimalkan dalam berniaga. Untuk itu saya harap para pelaku usaha bisa terbuka dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya,